Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kasus COVID-19 yang masih tinggi di Indonesia membuat banyak orang tergerak untuk membantu penanganannya. Salah satunya dengan menjadi relawan medis. Dalam Newsline hari ini kami mengangkat kisah seorang dokter muda asal Makassar, Sulawesi Selatan yang rela meninggalkan keluarganya untuk mengemban tugas sebagai garda terdepan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Adalah Aulia Gifarinisa yang akrab disapa dengan Farin ini harus melewati perjuangan panjang meminta restu dari orang tua selama beberapa bulan sebelum akhirnya mengantongi izin bertolak ke ibu kota. Saat itu Farin tidak menyerah dengan panggilan hatinya mengabdi untuk menangani pasien yang terjangkit virus corona meski dengan resiko terpapar karena berhadapan langsung dengan mereka. Sejak tercatat sebagai relawan dokter di Wisma Atlet pada September lalu, Farin menikmati tugasnya di garis depan penanganan COVID-19. Sejumlah tantangan ia rasakan, namun kedisiplinan tinggi yang dijalankan bersama para tenaga medis lainnya turut membantunya dalam merawat pasien, utamanya saat menangani pasien yang masuk kategori bergejala berat. Dan langsung saja kita segera berbincang dengan Dr. Aulia Gifarinisa atau Dr. Farin yang sudah bergabung bersama Newsline lewat sambungan Zoom kali ini. Selamat siang Dr. Farin, apa kabar dok? Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat-sehat. Dokter ceritain dong, ini awalnya yang membuat dokter tergerak terbang dari Makassar ke Jakarta untuk menjadi relawan dokter di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Seperti apa ceritanya dok? Awalnya waktu itu karena masa-masa PSBB awal ya. Jadi kita tuh terbatas di kegiatan sehari-hari. Aku kan sebagai dokter tuh kegiatannya di rumah sakit ya. Nah, terus sempat parno juga ketika COVID-19 ini muncul. Di saat kita tahu penularannya, penyebarannya. Jadi sebagai dokter aku khawatir bakal kena gitu. Jadi mikir apa ya, tapi kontribusi yang bisa aku berikan gitu. Sebagai dokter dan tenaga kesehatan. Jadi aku mikir pas melihat di Wisma Atlet, kayaknya di sini tempat yang cocok nih buat aku berkontribusi untuk dalam COVID-19 ini. Jadi benar-benar panggilan dari hati. Dokter, bisa diceritakan bagaimana kemudian dokter meminta izin kepada pihak keluarga? Katanya sempat mengalami penolakan dari orang tua, dok. Iya, aku awalnya tuh pas di bulan April. Di bulan April tuh minta izin. Nanya-nanya kan, gimana kalau misalnya aku ke Wisma Atlet ya sebagai dokter di sana. Terus orang tua sempat ngomong, kayaknya jangan deh, kenapa mesti ke sana. Terus ya udah aku nggak maksa kan. Ya udah tapi lama-lama bulan minta izin kayak ngasih insight yang lain tentang APD di Wisma Atlet, tentang menjaga dan penyebarannya. Terus akhirnya di bulan Agustus akhirnya dapat izin. Terus menginjakkan di Wisma Atlet mulai September. Jadi harus 2 bulan menjelaskan kepada orang tua agar mereka tidak khawatir rela melepas anaknya ya ke Wisma Atlet. Nah Dokter Farin, tapi ketika begitu sampai di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, ada rasa kekhawatiran tidak? Karena kan juga Dokter Farin di sini ditugaskan di Tower 6 ya untuk menangani pasien dengan gejala sedang hingga berat. Benar. Awal nyampe ke Wisma Atlet tuh awalnya parno. Saya nggak nyangka lagi berada di wilayah red zone kan. Terus cuman mau nggak mau emang udah niat, terus udah ada di sini. Jadi mesti cepat-cepat beradaptasi dengan lingkungannya, dengan shift dan cara kerjanya di sini. Apalagi aku pas nyampe langsung ditempatin di bagian high care unit, di mana pasien-pasien bergejala sedang sampai berat. Jadi itu benar-benar, ini benar-benar COVID-19 benar-benar nyata gitu. Soalnya selama ini di rumah sakit biasa tuh cuman yang gejala ringan, batuk, sesak, tapi pas di
dapat di daerah di high care unit ini, ternyata benar-benar yang pasien sedang berat tuh banyak gitu, dan membutuhkan oksigen benar. Ya, jadi sudah 3 bulan kurang lebih ya Dokter Farin bertugas di sana. Tantangannya sejauh ini apa saja, Dokter? Tantangannya sih lebih ke gimana cara supaya tetap sehat, nggak capek, dan bekerja dalam balutan hazmat yang double-double. Itu yang berat sih. Soalnya kita aja yang berkegiatan selama 8-9 jam terus-menerus tanpa menggunakan hazmat aja itu udah capek kan. Apalagi ini kita menggunakan hazmat, masker double-double, terus puasa, nahan pipis, nahan buang air semuanya. Jadi jam kerjanya berapa lama, Dokter? 9-10 jam. Dengan kondisi jam kerja 9 hingga 10 jam harus juga menggunakan hazmat, bagaimana kemudian dokter bisa tetap menjaga kesehatan fisik dan mental juga yang tentunya tidak boleh dilupakan, Dok? Nah, ini sebenarnya capek fisik dan mental kan beda ya, beda. Kalau fisik kita bisa istirahat, bisa tidur, ntar akan. Nah, ini kalau cara menjaga kesehatan mental nih yang mesti kita personal mesti tahu gimana caranya. Kita emang mesti tahu apa yang kita lakuin itu benar-benar kita senengin. Jadi mungkin karena aku senang dengan kegiatan-kegiatan di sini, emang passion aku di sini, jadi mungkin mentalnya sehat aja terus gitu. Jadi karena memang passion, mentalnya juga sehat-sehat selalu. Dokter Farin, ditahan dulu. Dan juga pemirsa, saat ini juga kita sudah tersambung dengan Ibu Nursilawati, Ibunda Farin, yang bergabung via sambungan telepon saat ini dari Makassar. Selamat siang, Ibu Wati. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu Wati? Di sana sehat-sehat selalu, Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah, Ibu senang sekali. Ini saat ini kita sedang berkomunikasi dengan anak Ibu loh, Dokter Farin. Tapi sebelum kita ke sana, mungkin bisa diceritakan nih apa yang Ibu pikirkan akhirnya saat itu Ibu menyetujui Farin untuk berangkat ke Wisma Atlet untuk menjadi dokter relawan pasien COVID-19 di sana. Ya awalnya berat ya kan, apalagi kita tahu itu virus kan pasti cepat menyebar. Tapi Farin sering memberitahu apa sih alasannya seperti ini, protokolnya seperti ini. Lama-lama dia minta-minta terus, ya akhirnya ya udahlah, saya sama ayahnya juga yakin kalau memang dia lebih paham, ya udahlah kita ikhlaskan. Walaupun sebetulnya takut sih, karena Farin kan masuk ke sarangnya gitu loh, jadi lebih mengkhawatirkan. Tapi ya kita ikhlas aja lah, kita pasrah sama Allah, kita minta sama Allah yang terbaik buat anak sendiri. Ya, sebagai orang tua pasti ada rasa khawatir ya Bu, tapi alhamdulillah Bu dengan doa Ibu akhirnya Dokter Farin sampai saat ini sehat-sehat selalu. Nah Ibu, ini bisa ada yang mau disampaikan mungkin Bu ke Dokter Farin yang masih tersambung bersama kami. Kak, anak jaga diri baik-baik, jangan lupa minum vitaminnya. Yang penting sholatnya, sering zikir, lakukan ibadah karena Allah, itu aja. Dan Farin pasti tahu protokol kesehatan di sana lebih lengkap, jadi insya Allah dia pasti akan laksanakan juga lebih baik. Dokter Farin silakan ditanggapi apa yang Ibu sampaikan. Iya Bunda, makasih. Di sini insya Allah sehat-sehat terus. Bunda juga sehat di sana. Kita saling sama-sama menjaga, mengingatkan. Amin. Saling sama-sama menjaga. Amin, Ibu Wati. Terima kasih Ibu Wati, juga sehat-sehat selalu Ibu ya. Sama-sama. Ya, jangan sedih Ibu, semangat. Iya, terus berdoa untuk Dokter Farin semoga sehat selalu dan juga bisa terus ya menangani pasien COVID-19 sampai mereka sembuh. Terima kasih Ibu Wati dan Dokter Farin. Ya, sama-sama. Pengalaman yang tidak terlupakan selama bertugas di Wisma Atlet, boleh diceritakan Dokter? Untuk pengalamannya sih lebih ke cara saya nge-handle mental sama ke ngebantuin pasien untuk nguatin mentalnya. Jadi antara itu tuh yang berat. Jadi pas kita lagi capek-capeknya, tapi pasien juga lagi ngebutuhin
support dari kita gitu. Apalagi support pasien-pasien dengan gejala berat. Pasiennya kan nggak boleh ketemu sama keluarga. Nah itu yang berat. Dimana kalau orang sakit kan kita tahu dia ngebutuhin banget support system dari keluarga. Nah tantangannya tuh kita sebagai pengganti keluarga ngasih support ke mereka itu dengan gejala berat. Iya, itu yang juga menjadi tugas berat dari tenaga kesehatan. Dokter Farin, terakhir pertanyaan saya untuk semua orang di masa pandemi ini, apa yang ingin dokter sampaikan dan juga harapan terhadap keberadaan vaksin yang semoga sebentar lagi kita dapatkan, dokter. Baik, saya harap dengan kepada masyarakat semua, dengan adanya vaksin ini bukan membuat kita menjadi lengah untuk menjaga protokol kesehatan seperti tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan pernah lengah untuk menjaga itu, soalnya kalau misalnya kita berkontribusi untuk negeri dari hal-hal kecil dulu, dengan disiplin terhadap diri sendiri maupun keluarga. Jadi kita sama-sama menjaga, soalnya kalau misalnya kita terlalu cuek, nggak disiplin, jangan sampai nunggu keluarga terdekat kita dulu yang positif baru menyadarinya. Baik, Dokter Aulia Gifarinisa, Dokter Farin, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi inspirasinya bersama kami di Newsline kali ini. Sehat-sehat selalu, dokter. Iya, makasih Mbak Naya.